Ya, sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini yang mana hari yang ketiga kita masih diberinya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang untuk melanjutkan kegiatan kita dari hari Senin kemarin. Hari ini bukan mengajar, tapi bagaimana sih cara atau bagaimana agar kita memiliki kompetensi menulis karya tulis ilmiah. Baiklah, agar metode atau materi yang kita sampaikan kemarin apakah bisa diterima atau tidak, maka pada kesempatan ini saya ingin kepada kita semua yang hadir untuk membuat salah satu jurnal. Jurnal itu dengan mengikuti panduan saya. Bapak Ibu bebas mencari judul, atau saudara-saudara semua bebas mencari judul. Fontnya 14. Metode yang digunakan kajian pustaka. Lalu daftar pustakanya 5 jurnal nasional dan 5 buku. Jurnal dan buku harus yang 2010 sampai 2021 sekarang. Ini tugas harus dikerjakan secara kelompok dan nanti akan dikumpul. Yang baik, saya akan coba untuk bekerja sama dengan jurnal-jurnal yang ada dan saya masuk sebagai salah satu penulis dan didampingi atau yang kedua oleh Bapak, Ibu atau saudara semua yang tulisannya hari ini saya nyatakan baik. Pada kesempatan ini saya ingin mempertegaskan artikel telah adalah hasil pemikiran penulis atau Bapak Ibu semua atau saudara semua atas suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Untuk menyegarkan kembali ingatan saudara semua, yang pertama, abstrak dibuat dalam 200 kata. Abstrak harus dibuat kata kunci. Setelah itu pendahuluan. Setelah pendahuluan masuk ke pembahasan. Pembahasan harus relevan dengan judul yang kalian tentukan. Setelah lakukan pembahasan, baru dibuat kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dari seberapa banyak masalah atau apa pernyataan pada pendahuluan. Cocokkan dengan pernyataan atau permasalahan itu. Lalu dibuat kesimpulan. Pada bagian akhir, boleh penulis membuat saran. Lanjut, dibuat daftar rujukan yang sesuai, yaitu 5 jurnal, 5 buku, seperti yang saya sampaikan tadi. Ingat, cara penulisannya boleh Bapak Ibu mencari pedoman penulisan rujukan seperti di kampus Unika ada pedoman penulisan karya ilmiah. Itu boleh jadikan rujukan atau boleh buku-buku lain. Cara membuat rujukan. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung disertai keterangan tentang nomor, halaman, tempat asal kutipan. Contohnya, nama akhir, koma, tahun, titik 2, halaman, Abdul Majid 2020, halaman 45.
7, lalu ditulis tempat penerbitan baik jurnal maupun buku. Judul harus ditulis italik. Bila rujukan dari internet, maka nama orang, titik, tahun, titik, judul makalah atau artikel ditulis miring, lalu titik 2, lalu nama jurnalnya, setelah itu dalam kurung online, koma, dalam kurung alamat web daripada yang kalian kutip itu. Setelah kalian menulis berdasarkan panduan itu, nanti akan kami baca tulisan siapa yang terbaik dari Bapak Ibu semua ini. Saya yakin semua tulisannya bagus, namun mungkin kita utamakan atau kita baca mana yang terbaik dari sekian, sehingga ada motivasi untuk lebih belajar lagi menulis makalah, jurnal, atau apapun namanya dengan menggunakan metode. Ada macam-macam metode. Ada kajian pustaka, ada menggunakan kajian teoritis, ada juga menggunakan metode kualitatif seperti jauh untuk membahas kata-kata atau membahas apa yang sesungguhnya terjadi secara deskriptif dan mendalam. Ada juga yang menggunakan tulisan kajian yang menggunakan kuantitatif, yang mengolah datanya menggunakan data atau jasa statistik. Namun pada kesempatan ini kepada kita semua untuk melatih menggunakan kajian pustaka, yaitu mengkaji secara teori fenomena yang terjadi di sekitar kita. Begitu. Kalau nanti ada pertanyaan, bila ada, nanti ada waktu untuk didiskusikan lagi. Saya ingin, atau kita semua ingin, selesai atau keluaran dari sini nanti, minimal kita sudah tidak lagi merasa berat untuk melakukan penulisan artikel atau makalah. Kalau kita sudah terbiasa menulis, maka kita akan merasakan manfaatnya, dan kita akan bisa membedakan mana tulisan yang memiliki unsur ilmiah, mana yang bukan. Mengapa sekarang sedang gencarnya program pemerintah komunikasi berbasis data? Maksudnya apa? Agar apa yang kita ucapkan itu minimal harus berdasarkan fakta atau kajian seperti yang kita lakukan sekarang, sehingga orang bisa memegang apa yang kita sampaikan, karena bukanlah sebuah cerita bohong, tapi didahului oleh kajian tulisan, baik melalui metode kajian pustaka, kualitatif atau kuantitatif, atau kolaboratif dari kedua metode tersebut, sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi bagi orang yang membaca atau orang-orang yang membutuhkan tulisan kita. Setelah nanti kita semua mengerjakannya, maka saya minta untuk dipresentasikan di depan kita semua ini, baik nanti secara kelompok maupun nanti mungkin melalui email saya. Kalau waktu tidak cukup, ya terpaksa boleh menggunakan email saya. Tapi kalau waktunya baik atau waktunya terpenuhi, maka saya berharap harus dipresentasikan agar tahu mana yang sudah mulai bisa menulis, dan saya sarankan segera mulai menulis, baik untuk dikirim ke jurnal maupun ke koran-koran lokal maupun nasional. Apalagi sekarang Bapak Ibu sudah tahu
mulai dari guru SD, pegawai, maupun sampai perguruan tinggi, semuanya untuk kenaikan jabatan akademik. Salah satu unsur yang harus dinilai adalah kemampuan menulis jurnal, buku, atau makalah ilmiah. Pada bagian penghujung kegiatan seminar atau pelatihan penulisan makalah artikel kita hari ini, saya minta maaf atas nama pribadi. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi ada yang masih keliru, tapi percayalah bahwa yang saya sampaikan itu adalah yang terbaik buat kita dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih.